Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Safruddin Alayubi di channel Mas Budi. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata dari Mas Dodi di Bandung. Sebelum memasuki ceritanya teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar channel ini menyuguhkan kisah-kisah nyata dan kisah-kisah horornya. Baiklah teman-teman, kejadiannya pada tahun 2009. Saat itu Mas Dodi ini ingin main ke tempat temannya yang ada di Bandung. Karena Mas Dodi itu dari Jakarta kan. Ketika dari Jakarta, dia berangkat pagi. Setelah berangkat pagi itu, nyampe di Bandung itu, karena perjalanan Jakarta-Bandung kurang lebih 2 jam gitu kan. Itu pun kalau kondisinya perjalanan itu lancar. Kalaupun macet, ya paling itu 2,5 jam. Ya singkat cerita teman-teman, Mas Dodi ini ketemulah sama sahabatnya ini. Namanya Kang Rian. Kang Rian ini asli Bandung. Pertama Kang Dodi di sana itu diajak sama Kang Rian itu untuk keliling daerah Bandung di bagian kota. Ya Braga lah, jalan-jalan Asia Afrika, melihat keindahan-keindahan Bandung dengan banyaknya sejarah peninggalan-peninggalan Belanda gitu kan. Ketika itu kebetulan banget di rumahnya Kang Rian ini lagi banyak saudara-saudaranya yang lagi pada kumpul. Jadi Kang Rian ini nggak bisa ngajak ke rumah untuk sekedar istirahat di rumah gitu, nginep. Mungkin nyari di hotel-hotel terdekat daerah Bandung. Tapi si Mas Dodi ini bilang kita main dulu lah, mau ke daerah-daerah yang dingin di pegunungan. Akhirnya Mas Dodi sama Kang Rian ini pergilah ke arah daerah Lembang. Dia ngeliat istilahnya di daerah Lembang itu bagian atas itu benar-benar real asri gitu, seperti pedesaan banget. Tapi di saat itu ya udah mulai ada pembangunan buat tempat-tempat wisata. Bahkan di sana villa-villa pun banyak, tempat makanan buat keluarga atau sekedar pasangan, macam-macam lah di sana. Setelah sampainya di Lembang sekitaran jam 4 sore, Mas Dodi ini pengen melihat di daerah Lembang itu, tepatnya mau arah ke Subang juga sih, karena deket kan. Mainlah di sana dan melihat suatu bangunan di tengah perkebunan teh. Itu ada rumah peninggalan Belanda. Ketika main di sana, ya udah sore. Karena udah sore kan, kebanyakan orang yang bawa kendaraan itu ya seperti motor. Kebanyakan di sana motor sih, karena banyak ituan apa yang suka ngituin di kebun teh gitu kan, metik teh gitu. Ya ibaratnya pegawai-pegawai teh lah. Lalu lalangnya paling kendaraan motor gitu kan, pulang. Ada sebagian juga yang jalan. Dan ada satu bapak-bapak itu menyapa gitu kan, menyapa
Mas Dodi sama Kang Rian ini, ah, mau mau kemana, ini udah sore, udah mau maghrib. Akhirnya si Mas Dodi itu ngejawab, ya Pak, mau lagi main-main Pak. Sini mau lihat-lihat di sini. Oh, nanti kalau udah gelap mau masih mending turun aja pulang, yang di sini. Padahal di situ udah diingetin lah. Tapi Mas Rudi sama Angrian itu ya anggap aja cuman ngingetin, negor doang gitu kan, nyapa. Tapi mereka berdua ini tetap jalan ke atas gitu kan, dengan membawa kendaraan mobil dari Mas Dodi ini dari Jakarta kan, bawa mobil gitu kan. Jadi Mas Dodi itu pengen apa ya, ngituin momen gitu kan, dia bawa kamera handycam segala lah gitu kan, buat lihat keindahan alam. Nah, ketika itu hampir maghrib, mereka itu sampai di atas itu ada satu rumah bekas peninggalan Belanda. Jadi bilang rumah, tapi di belakangnya itu kayak seperti kayak pabriknya gitu kan. Kayak bekas pabrik, dan bangunan-bangunannya pun ya masih aslinya seperti itu. Akhirnya Mas Rudi nanya, Kang, kalau kalau ini peninggalan Belanda? Iya, dulu kata bapak sih dulu nyeritain ini ya, karena di sini kebun teh, ya sinilah pabriknya, dan yang punya pabriknya pun orang Belanda, yang nunggunya di sini juga gitu kan. Oh, coba yuk lihat ke sana, ke dalam. Nggak bisa, dan dikunci, semuanya dikunci. Si Kang Rian juga udah mulai apa, agak merinding gitu, karena dari dengar cerita-cerita di orang tua, teman, tetangga yang pernah ke situ itu ya berbaur horor gitu, mistis. Tapi bagi Mas Doni itu yang enggak, karena dia tinggal di kota. Akhirnya maksa ya, karena pas di situ kan view-nya lagi bagus-bagusnya gitu. Jadi Mas Dodi itu pengen foto-foto di situ, bikin momen, terus ngamera sana sih. Pas dari bawah itu terdengar sayup-sayup suara azan itu kan, maghrib. Mas Rian, Mas Rian, Kang Rian ini apa ya, bilang ke Mas ke Mas Dodi ini, Mas yuk kita turun. Nantilah tanggung, ini lagi bagus-bagusnya nih view-nya. Ada kabut juga lagi mulai naik, tapi di situ kondisi daerah situ dekat rumah-rumah situ itu udah mulai kayaknya enak gitu aromanya. Akhirnya si Mas Dudi itu duduk duduk di depan rumah itu, ada kayak buk atau tempat duduk gitu, duduk-duduk di situ sembari foto-foto. Nggak lama kemudian itu terdengar dari dalam itu suara suara seperti ada langkah orang pakai kayak sepatu boot gitu, bunyi tek 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 gitu kan. Nah, pas di situ si Mas Dodi itu bilang, Kang, kayak ada orang di dalam. Mana ada, Mas, ini kan udah ditutup, ini udah gembok dari luar, nggak mungkin ada orang di dalam. Tapi denger nggak, ya Kang Dodi juga pun ngedenger itu ada suara gitu kan. Tapi nggak lama itu hilang suara, karena Mas Dodi ini penasaran gitu kan, ada itu orang apa bukan gitu kan. Akhirnya Mas Dodi itu lewat dari belakang keliling. Pas
Pas di belakang, Mas Rian itu udah ngerasa bulu kuduknya udah mulai merinding gitu. Selalu ngomong, mas pulang aja yuk, pulang. Gak usah lah, gak usah terusin di sini, ayo kita ke kota aja. Ah, tanggung, kenapa sih? Orang kita kan ada center juga. Terus di kamera juga ada center juga. Ngapain? Enggak, saya penasaran aja. Ketika si Mas Dodi ini di pintu belakang itu lihat kebuka gitu kan. Nah, ini nggak dikunci di belakang. Cobalah buka. Kan bunyi. Karena pintu itu udah lama banget. Terus kebuka, si Mas Rudi ini nyorot-nyorot center gitu kan. Nyenterin sana sini. Kosong gitu. Kosong, gak ada apa-apa. Lagi asiknya nyorot-nyorot. Tiba-tiba di belakang itu ada kamar mandi. Pintu kamar mandi itu bunyi. Kayak orang membanting pintu. Wah, gitu kan. Akhirnya mereka kaget tuh berdua. Nah, kaget. Si Kang Rian itu, udah nggak bener nih. Ayo, ayo kita pulang aja, pulang lah. Pulang. Takut kemalaman di sini. Itu apa ya? Angin kali. Karena emang kondisinya udah kabut, udah mulai naik. Terus angin pun, hawa dingin pun lagi lumayan kencang gitu. Tapi sekencang-kencangnya angin seperti itu kan gak mungkin ngebanting pintu gitu. Akhirnya mereka itu ngambil ke arah kamar mandi itu. Pas di situ, pas dibuka itu nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Tapi di sisi sebelah kamar mandi itu terdengar suara ketawa perempuan gitu. Akhirnya mereka berdua itu langsung bulu kuduk merinding gitu. Merinding, udah. Akhirnya mereka menghindar dari situ. Apaan ya kak? Tadi kang, kata si Mas Dodi. Udah kang, kayak penuh di sininya mungkin nggak bolehin kita di sini. Ini kita pulang. Nah, pas gitu, ya udah deh, kita ke depan lagi aja. Yang di sini. Ada mereka ke depan di tempat mana mobil itu dia parkir. Mereka berdua itu ya di pas di mobil itu kan. Sembari Kang Mas Dodi itu masih nyorot-nyorot gitu kan. Masih nyorot-nyorot ke area rumah itu. Kan jendelanya ada jendela kaca gitu kan, samping-sampingnya. Ini pintu besar. Nah, samping sini itu ada jendela kaca. Di jendela kaca itu Mas Dodi dan Kang Rian itu ngelihat ada yang lagi mandangin mereka. Tapi sama-sama karena gelap ke dalam gitu kan. Jadi cuman ke center dari luar gitu. Apa sih ke center dari luar? Itu eh, Mas Dodi sama Kang Rian itu melihat seperti orang Belanda tinggi dengan kumisnya agak panjang segini. Dia lagi melotot aja di jendela begini. Sembari merhatiin mereka. Akhirnya si Mas Dodi ini bilang, Kang, lihat di jendela Kang. Iya, iya, tahu, tahu. Itu orang apa bukan? Pas semakin ditegesin gitu kan, senternya ke arah situ, ternyata tersorot lah istilah apa hantu Belanda itu, seperti tuan Belanda. Akhirnya mereka ketakutan, langsung masuk mobil dan memutuskan untuk pergi dari area situ, turun. Karena di bawah
tadi itu ada 2 jalan gitu kan, ada 2 jalan. Nah, si Mas Rian ini yang Mas Rian, maaf, si Mas Dodi ini yang bawa mobil. Ketika dia membawa mobil turun, ketemu jalan cabang 2, Mas Dodi itu bingung. Tadi kita lewat mana ya, Bang? Oh, ini lewat 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 ke kanan, ke kanan. Enggak ah, tadi kan kita dari sini. Itu ada pohon ini. Tetap kekeh. Akhirnya yang mutusin Mas Dodi untuk belok ke kiri. Ketika ngambil belok kiri jalan, kabut itu udah mulai nutupin jalan. Untungnya itu mobil Mas Dodi ini ada lampu untuk tembus pandang kalau kabut gitu kan, kena kabut. Akhirnya diganti untuk itu. Akhirnya jaraknya semeter itu masih kelihat itu, tembus semeter lebih lah, masih ketembus karena kabut belum begitu tebel. Akhirnya nelusurin jalan terus sampai dia ada tanjakan, dia malah nanjak karena nggak ada jalan lain selain jalan itu, nanjak. Nggak taunya ada di situ lagi, di rumah itu lagi, kembali lagi ke situ. Sampai bingung maksudnya, lah Kang, kok kita kesini lagi? Tuh kan bener, tadi tuh bener harusnya ngambil ke arah kanan, jangan ke kiri. Akhirnya mereka balik lagi, muter lagi, ngambil lagi jalur. Ketemulah cabang 2 tadi, akhirnya ngambil kanan. Dan ketika udah masuk di pertengahan perkebunan teh itu, melihat ada sosok seperti perempuan tapi memakai gaun putih gitu kan. Secara logikanya nggak mungkin kalau pegawai kebun teh memakai gaun putih di tengah-tengah kebun teh gitu kan. Nggak masuk akal. Pas ketika mereka ngelewatin itu pelan-pelan, ngelakson, tempat ngelakson, tiba-tiba si perempuan itu nengok nengok ke kaca mobil itu kan. Gak taunya mukanya pucat, tapi seperti noni-noni Belanda gitu, tapi mukanya pucat. Dan di sebelah sininya itu apa ya, kebelah gitu kan. Nah, kebelah pas melihat mereka berdua sembari gini ketawa. Akhirnya mereka tuh ketakutan, ngebut, bawa mobil agak ngebut, sampai terus turun ke bawah karena lumayan curam gitu kan. Sampai Kang Rian itu bilang, Mas, hati-hati mas jalannya mas, ngeri ini soalnya turunan, takutnya nanti jatuhnya ke kebun. Iya iya, saya masih fokus, kata Mas Dodi sembari ngerasa gemeter ketakutan gitu kan. Jalan turun turun, akhirnya ketemu lah di bawah ada lampu-lampu warga. Setelah turun lampu warga, akhirnya ketemulah jalan utama yang arah mau ke kota lagi gitu kan. Setelah tembus di situ kan dia nemuin yang namanya Terminal Ledeng. Setelah Terminal Ledeng, akhirnya memutuskan untuk lewat dari Jalan Sukajadi, lewat Ciwok situ. Terus gitu kan mampir dulu lah dia di Dago, berhenti di Dago. Aduh, lapar katanya, lapar. Pas lapar ya tepatnya kurang lebih jam 10-an lah, jam 10 malam. Mereka pun akhirnya makan di situ di lesehan,
nggak ada yang jual nasi goreng gitu kan, sembari makan. Setelah makan kenyang, Kang Rian itu bilang, kita nanti mau di mana nih mas, kata, di rumah lagi banyak orang, nggak ada buat tempat istirahat kita, ya udah kita ke hotel aja. Oh ya udah, tapi yang ya lumayan lah, yang budgetnya lumayan, toh kita cuma semalaman doang. Ya udah, akhirnya mereka muter jalan sampailah di Braga. Di Braga itu ada hotel yang istilahnya murah gitu, karena dia mikirnya kan, mereka itu mikirnya cuma semalam itu doang terus paginya pergi gitu kan, hanya buat istirahat doang. Pas setelah di situ dapatlah mereka itu hotel. Maaf, hotelnya nggak bisa saya sebutkan karena hotelnya ini juga lumayan udah lama gitu kan, udah tua tapi masih aktif. Waktu mereka masuk ke parkiran itu, melihatnya ada motor mobil gitu kan pada parkir banyak. Akhirnya masuk ke resepsionis, teh ada kamar yang kosong nggak buat berdua katanya. Kalau di bagian bawah penuh, ada di atas, pojok atas katanya. Pojok atas sebelah mana? Yang sebelah kiri, kalau yang sebelah kanan udah penuh. Emang mau berapa lama? Nggak kok teh, cuman semalaman ini doang, kita cuman buat istirahat doang. Oh, akhirnya si Mas Dodi bilang, Kang Rian, di sini aja lah, udah nggak apa-apa ya. Ya udahlah, cuman istirahat doang kita paling. Akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat di hotel itu. Dan terus ngambil kunci di resepsionis. Pokoknya dari lantai satu itu naik ke lantai dua, ada di sebelah kiri paling pojok katanya. Akhirnya mereka nerusurin, akhirnya ketemu di situ. Pas dibuka, kondisinya lumayan apa ya, lumayan rapi gitu. Tapi selama mereka masukin lorong itu, sepi-sepi aja gitu, kayak nggak ada suara orang ngobrol apa tuh, kayak sunyi aja. Tapi mereka, karena mereka juga udah lelah gitu kan, apalagi waktu di rumah Belanda udah ketakutan, akhirnya mereka udah kita yang mending istirahat lah. Akhirnya masuk masuk, mereka pun pada cuci muka. Akhirnya si Kang Rian itu, waduh, saya mandi duluan deh. Akhirnya ya udah mandi. Kang Rian itu mandi, sementara si Mas Dodi itu di ruang depan itu sembari nonton TV dan duduk di kasur gitu kan. Sembari duduk di kasur, sembari ngeliat TV. Di sana AC-nya ada. AC-nya walaupun istilahnya udah agak rusak, tapi berfungsi gitu kan. Dingin, lumayan dingin. Ketika si Kang Mas Dodi ini lagi lihat TV sembari nungguin Kang Rian mandi, gantian terdengar suara di kaca itu ada yang ketok-ketok, tak tak tak. Tapi si Mas Dodi ini penasaran, ini suara apa, tapi kedengarannya kaca. Akhirnya noleh lah ke sebelah kanan di kaca, karena mereka itu di lantai dua kan, paling pojok. Pas lihat di jendela, ya nggak ada apa-apa, karena di pas jendela itu ya udah ininya kosong, dan di bawah aja itu kayak kebunan perkebunan, kebun aja gitu,
kebun-kebun kayak semak-semak gitulah. Nah baru view untuk kedepannya itu yang lihat hotel-hotel yang lain dan perumahan-perumahan warga gitu kan. Nah setelah itu si Mas Dodi itu balik lagi ke tempat tidur sembari nonton TV lagi, mendengar suara lagi perempuan ketawa lagi. Ini suaranya yang tadinya sayup-sayup itu semakin terdengar di telinga itu semakin jelas gitu. Akhirnya si Mas Dodi ini saking takut gitu, kaget, gedok-gedok lah pintu kamar mandi yang Mas Rian lagi mandi, Kang Rian lagi mandi. Aduh, Kang, Kang, cepetan Kang. Kenapa sih Mas? Bentar lagi selesai nih. Bentar, cepetan buka dulu buka. Akhirnya dibuka. Ya Kang Rian juga cuman masih pakai anduk doang gitu kan. Kenapa? Saya dengar suara perempuan ketawa. Ah udahlah jangan dipikirin lagi yang tadi mah. Nggak mungkin lah ini kan perkotaan. Lalu juga rame. Pas di situ, udah, ya kamu Mas Oji mandi dulu deh. Saya udah selesai nih, ganti baju. Si Kengerian itu lagi pakai pakaian, ganti baju, pakai rapi. Mas Dodi mandi, lagi mandi, enak-enak. Itu di kamar mandi, tepatnya ada satu jendela kecil kaca yang untuk ngeliat keluar gitu kan. Di situ Mas Dodi itu melihat ya seginilah kepala seperti ini, kepala perempuan yang tadi di kebun teh dia temui. Sampailah dia ngejerit sampai ngelempar gayung gitu ke arah kaca. Bang, si Mars Kang Rian itu kaget. Kenapa Mas? Mas kenapa? Kang, Kang, dia ngikut ke sini Kang. Dia siapa? Itu perempuan yang tadi di kebun teh. Ah, ada-ada aja mak. Akhirnya di sama Kang Rian itu diperiksa. Nggak ada itu halusinasi aja udah kecapean kayak Mas Dodi ini. Akhirnya tidurlah mereka, udah kita tidur aja lah. Tepatnya waktu itu udah nunjukin jam 12 lewat, lewat kurang lebih lewat 20 gitu kan. Nah, pas mereka udah mulai agak terlelap, Mas Dodi ini melihat seperti sekelebatan lewat depan TV. Seret. Jadi kalau TV nyala terus ada orang lewat itu kan jelas banget gitu kan. Nggak, seret. Tapi ini cepet seret gitu. Mas Dodi itu dikirain dimatiin sama Kang Rian. Ngeliat Kang Rian udah tidur. Akhirnya, ah apaan tadi ya? Kang Dodi itu udahlah matiin aja TV-nya. TV dimatiin, Kang Dodi narik selimut dan memeluk guling gitu kan. Ada tertidur, tertidur baru juga setengah jam atau 45 menitan gitu, Kang Dodi menyium bau ya seperti bangkai, nyengat banget di hidung. Baunya nyengat banget di hidung itu. Akhirnya kebangun, bau apaan ini katanya. Sembari pimpet seperti ini, wah bau apaan katanya. Pas lagi gitu, maksudnya tengok-tengok gitu kan. Maksudnya tengok, gak ada. Tiba-tiba bau itu hilang.
bilang, akhirnya Mas Dodi mutusin untuk tidur lagi. Pas tidur lagi, sembari meluk guling, ternyata Mas Dodi itu sembari tidur kayak apa ya, kehembusan napas gitu kan, kayak ada yang lagi napas tapi ke arah Mas Dodi, ke mukanya Mas Dodi gitu, seperti berhadap-hadapan. Ketika Mas Dodi itu melek, ternyata bantal guling itu muka muka perempuan yang tadi ngikutin tidur di sebelahnya Mas Dodi. Akhirnya Mas Dodi kaget, takut, lempar bantal guling itu ke arah Kang Rian. Sampai Kang Rian kaget, bang. Apa sih mas? Ngagetin aja. Kang, tadi saya tidur sama perempuan tadi. Waduh, bener-bener. Ada sama-sama ketakutan gitu kan. Wah, kayaknya ngikutin nih, Kang. Enggak lah, nggak mungkin. Kata Kang Rian. Udah kita baca-baca aja, baca-baca. Pas baca-baca, masuklah ke waktu subuh itu kan. Subuh, setelah subuh, azan subuh, mereka pun mendengar azan subuh, bangun, bangun-bangun, terus pada mandi, dah kita cabut deh dari sini. Harusnya mereka itu cabut sekitaran jam 8 gitu kan, jam 8 atau jam 9, tapi sekitaran jam 6 lewat itu mereka udah menggrab sesonis untuk bayar tempat terus cabut. Ketika di parkiran itu ternyata kosong semua. Yang tadi semalam itu ramai, ada mobil, motor, kendaraan, itu sepi semua. Kapan perginya nih? Karena kok kita sendiri, kendaraan kita sendiri. Akhirnya waduh, ini hotel juga nggak bener nih. Akhirnya mereka buru-buru dan pulang ke tempat rumahnya Kang Rian. Setelah itu ngobrol-ngobrol sama keluarganya Kang Rian, tapi tidak menceritakan tentang kejadian itu. Dan Mas Dodi itu bilang, Kang saya nggak jadi lama-lama di sini lah, saya pulang lagi ke Jakarta. Oh ya udah mas, tapi bisa kan sendiri? Ya bisa, pulang. Dan pagi itu pun sekitaran jam 9 itu Mas Dodi langsung balik ke Jakarta, pamitan sama keluarga Kang Rian. Ya itulah teman-teman, sedikit cerita dari Mas Dodi di Jakarta yang berkunjung ke daerah Bandung. Sekian dan terima kasih dari saya Safruddin Alayubi. Buat yang bantu like, buat yang komen, buat yang share, buat yang subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga kebaikan selalu berserta untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.